Partai Perindo menggelar rapat kerja wilayah Rakerwil seprovinsi Jawa Timur tahun 2022 di Hotel Merdeka Madiun, Jawa Timur. Rapat yang diikuti oleh pengurus Partai Perindo se-Jawa Timur ini membahas persiapan verifikasi, penyaringan caleg berkualitas melalui ekosistem demokrasi digital, konvensi rakyat hingga pencapaian target partai. Ya, jadi partai harus betul-betul bergerak, memiliki program yang betul-betul menyentuh ya kebutuhan masyarakat, dan itu harus digerakkan bukan pada tingkat DPP saja tapi tingkat provinsi dan juga tingkat semua kabupaten kota harus bergerak. Jadi saya tekankan pengurus itu supaya aktif. Kemudian yang kedua ya caleg-caleg yang akan kita pilih nanti tentunya harus punya kapasitas, harus berkualitas. Ya baik tingkat 2, tingkat 1 maupun tingkat nasional. Perindo itu di Kota Madiun ada 4 kursi wakil ketua. Tentunya pembahasan APBD, pembahasan perda ini ikut aktif sekali, sehingga semuanya on schedule dan bisa berjalan dengan baik, khususnya pembangunan yang ada di Kota Madiun. DPW Partai Perindo Jawa Timur berkomitmen untuk terus bergerak menciptakan program pemberdayaan pro-rakyat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam berbagai program yang ada, salah satunya adalah program pemberdayaan perekonomian masyarakat UMKM. Dan dalam program ini ada cukup banyak variasi program yang kita lakukan. DPW Partai Perindo Jawa Timur akan terus konsisten mendukung pelaku UMKM sebagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk Indonesia lebih sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pada penerapan PPKM level 3 di DKI Jakarta, kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol menerapkan batas jumlah pengunjung hingga maksimal 50%. Jumlah ini meningkat dari aturan sebelumnya yang membatasi pengunjung maksimal 25%. Di tengah tingginya angka penularan COVID-19 varian Omikron, kawasan wisata Ancol dipadati wisatawan. Selain angka pembatasan jumlah pengunjung yang meningkat, aturan ganjil genap kendaraan juga ditiadakan. Hingga saat ini pengunjung yang diperbolehkan masuk hanya yang telah mendapatkan 2 dosis vaksin COVID-19 yang tertera di aplikasi Peduli Lindungi saat memasuki pintu gerbang. Berbeda dengan Ancol yang sudah menaikkan kapasitas pengunjung hingga 50%, Taman Marga Satwa Ragunan masih memberlakukan kapasitas maksimal 25%. Jumlah pengunjung Taman Marga Satwa Ragunan turun 37% dibandingkan dengan pekan lalu. Pengunjung didominasi rombongan keluarga. Sementara arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat terpantau ramai lancar pada Minggu sore. Buka tutup arus kendaraan dari dua arah, dari arah Puncak menuju Jakarta maupun sebaliknya diberlakukan secara situasional. Dan untuk mengetahui kondisi terkini lalu lintas di kawasan Gadok, sudah ada rekan kami Rizka Dior di lokasi. Selamat sore Rizka, bagaimana kondisi lalu lintas menuju Simpang Gadok pada sore hari ini? Ya, selamat sore Wilson dan juga pemirsa. Memang untuk kondisi arus lalu lintas saat ini di Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat, atau tepatnya baru saja, atau sekitar pukul 17.15 lalu, ini sistem 2 arah sudah diberlakukan oleh Satlantas Polres Bogor bagi seluruh kendaraan, baik kendaraan dari arah Jakarta yang akan menuju ke Puncak ataupun sebaliknya kendaraan dari arah Puncak yang akan kembali menuju ke DKI Jakarta. Hal ini juga dilakukan oleh Satlantas Polres Bogor dikarenakan volume kendaraan yang tinggal sedikit di kawasan jalur Puncak Bogor, Jawa Barat. Namun sekiranya demikian, tadi Satlantas Polres Bogor juga sempat mengatakan masih ada sedikit kemacetan di kawasan Megamendung yang hanya sekitar 300 meter saja. Namun kiranya hal tersebut dapat diatasi dengan baik oleh Satlantas Polres Bogor. Dan meski hingga saat ini kami juga belum mendapatkan data pasti mengenai berapa banyak kendaraan pada minggu ini mulai dari hari Jumat hingga hari Minggu yang memadati jalur Puncak. Namun kiranya yang dapat kami sampaikan Wilson dan juga pemirsa, dari hasil penjagaan ataupun pemeriksaan atau penerapan ganjil genap yang dilakukan oleh Satlantas Polres Bogor mulai dari exit gerbang tol Ciawi menuju ke Simpang Gadok, lalu menuju ke kawasan
kawasan Rainbow, juga ada kawasan simpang Bundaran Love Sentul hingga ke Pasir Angin, dan ada titik simpang sirkuit Sentul ada sebanyak 1.174 yang diperiksa dan 496 kendaraan diputar balik karena tidak sesuai dengan tanggal hari ini. Kembali ke Wilson. Terima kasih Rizka Dior melaporkan dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Pemirsa, kita percaya pandemi akan bisa dilalui dengan saling jaga dan saling peduli. Mari kita jaga diri dan saling mengingatkan untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Ya, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan kurangi mobilitas. Mari kita konsisten menjaga imunitas tubuh dengan olahraga teratur dan vaksinasi. Kita percaya COVID-19 masih ada dan sebagai bangsa, kita akan selalu bersama menanggulangi wabah ini. Salam sehat. Saya Syafaati Suryo. Dan saya Wilson Purba pamit undur diri pemirsa. Terima kasih. Sampai jumpa.